Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga Anda semua diberi kemudahan dalam segala urusan dan dilancarkan dalam segala rezekinya ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita ada satu unit kipas angin saya hunting di rongsok dan keadaannya seperti ini ya. Udah karatan, sudah cukup lumayan parah ya dari bodinya. Kita coba saja langsung bongkar. Namanya juga dari rongsok, jadi kita bongkar full langsung. Dan kita akan melakukan pembersihan kalau emang dinamonya sudah oke ataupun udah benar-benar bagus ya dinamonya, itu baru kita nanti cuci. Untuk ini sementara kita bongkar-bongkar dulu. Yang penting bisa dipakai ya. Ya, untuk ini langkah awal kita bongkar, dan bagian kepala itu kita bongkar dulu yang belakang, jangan depan ya, karena belakang itu yang utama. Oke, kita baru lanjut bongkar depan agar lebih ini ya, pakai tang saja lah. Sebenarnya sih sudah kendorannya saja nih, di lubangnya agak susah, jadi kita harus pakai besi atau alat yang lainnya. Setelah dikendorkan, baunya itu harus diputar keluar, itu pakai besi kecil apa-apa nggak masalah, jangan pakai tang sepenuhnya ya. Kalau pakai tang dijepit sepenuhnya itu agak beresiko lecet dan yang lainnya. Kalau emang ada kunci ya, aku biasanya sih dulu pernah bikin kuncinya spesial untuk bongkar-bongkar yang bagian itu, namun nggak tahu kemana sekarang kabarnya, agak lupa taruh di mana ya. Namun sekarang udah jarang, dulu sering banget servis kipas angin atau kita beli dari lapak, kita hunting dari rongsok. Dulu sering banget kipas-kipas yang model begini, terus yang gede lagi sering banget dulu. Makanya sampai saya pernah bikin kunci khusus untuk bongkar baut yang ada pada dinamo kipas angin. Itu agak sedikit kecil ya, kalau nggak salah sih ukurannya 3 atau 4 mili. Kita pakai dulu, bikin pakai bekas as mesin cuci, itu kan sedikit besar, kita gerinda tepiannya untuk jadi kunci, namun udah enggak ini ya. Oke, selanjutnya emang kita harus membongkar bagian bawah, dan kurasa kipas-kipas meja model seperti ini itu ya bisa dibilang masih lumayan awet, berbeda dengan kipas-kipas yang lainnya. Kalau enggak yang kipas karakter sebenarnya itu awet banget loh untuk kipas karakter. Namun untuk kipas karakter sekarang itu apa istilahnya, bosingnya itu bukan bosing yang aluminium ataupun yang besi. Jadi kita harus membeli bosingnya dulu, karena mengingat kita jarang servis kipas karakter, jadi kita nggak beli bosingnya, sengaja nggak beli karena takut ngebuang modal ya guys. Mengingat ya mungkin butuh 1-2 biji, mungkin butuh, namun untuk mengingat modal juga kita agak sedikit ini. Di zaman sekarang itu rezeki kawan semua, dan kita semua ya, kita semua, bukan kawan semua tapi kita semua, Anda, saya, dan semuanya itu memang agak sedikit berbeda ya, di mana kita sudah
banyak yang bilang sih udah bekerja nggak ada hasil, entah kemana uangnya. Oke, untuk ini emang benar, emang saat-saat ini ya, saat-saat ini saja di tahun awal-awal tahun 2024 itu emang kebanyakan ya seperti itu. Dan semoga setelah pilpres nanti bisa normal kembali seperti biasanya, dan semoga tidak salah pilih ya guys. Oke, lanjut kita bongkar bushingnya bagian depan. Kita bongkar rotator atau apa sih yang buat nengok gearbox ya guys. Untuk membuka as ininya ya, as baling-baling itu kita dari bushing dengan asnya itu kita harus menggunakan amplas yang agak sedikit halus ya guys, jangan terlalu kasar karena sangat beresiko untuk membuang karat pada ininya. Dan kita cek dulu dinamonya atau lilitannya, ternyata dia sudah pernah diservis, hanya saja cara servisnya itu agak kurang maksimal dikit kelihatannya, hanya kurang sedikit banget. Mungkin karena faktor soldernya, ujung soldernya itu kurang tajam ataupun yang lainnya, sehingga si kemungkinan ini diservis sendiri oleh pemilik kipasnya. Itu soldernya kurang tajam, jadi tinol nggak bisa menempel. Akhirnya hanya dengan cara di bahasa sininya dibelintir, bahasa umumnya yaitu diulir ya, dari kaki fuse dengan tembaga. Dan kurasa cara seperti ini hanya diulir saja, nggak disolder, itu tidak bisa ya, karena kawat email dia ada lapisan pelindungnya. Ya, untuk kaki fuse-nya kita kerik dulu ya guys. Ini mengingat karena emang kaki fuse-nya udah kemungkinan udah lama, jadi agak sedikit berkarat ataupun kotor pada lapisan kaki fuse. Kita kerik dan kita pasang pada email. Untuk emailnya kita solder dulu sedikit agar lapisan pelindungnya itu terkelupas dan kita lebih mudah untuk melakukan penyolderan ke kaki fuse ya. Mengingat kalau fuse itu terlalu panas otomatis putus. Jadi di sini saya emang harus sedikit hati-hati. Ya, kita tetap pasang fuse-nya ya, karena emang kebetulan nih pernah ada yang servis atau pernah ada yang mengganti fuse-nya, namun kurang maksimal untuk penyambungannya ya. Dan di sini saya melihat ada poin plus di mana dinamonya ataupun gulungannya itu masih bagus banget, masih mengkilap, nggak terlihat gosong ya. Kita kasih pelindung kabel juga, kebetulan ada, saya bekas dari power supply komputer kalau nggak salah atau apa ya dulu itu ada ya, kita nggak beli baru, ada dari bekas unit. Lumayan, daripada dibuang kita manfaatkan terus yang ada ya. Dan setelah selesai, kira-kira selesai, kita kancing pakai plastik tis atau rivet bahasa sininya, bahasa saya rivet ataupun plastik tis
atau pengait plastik ya. Satu pak itu harganya kalau mungkin sekitar 20.000 atau berapa, yang isi 100 pieces 15 cm ya, kurang lebih 20.000 kalau nggak salah seperti itu. Dan setelah oke, kita juga kancing kabelnya. Yang bagian luar itu wajib banget dikancing ke bodi luar agar menambah kekuatan atau keamanan, takutnya tertarik kabelnya ya guys. Oke, untuk ini diukur sudah oke banget. Lanjut kita ke tahap berikutnya. Untuk ini kita harus menyiapkan amplas ya guys. Caranya diputar-putar-putar dulu sampai mepet ke as ininya ya. Setelah cukup lah ya, nggak perlu sampai lama banget, asal udah bisa lepas sudah. Yang selanjutnya kita menyiapkan dulu ada tisu dan juga minyak atau oli mesin jahit ya, oli mesin jahit. Jadi untuk ini olinya minimal itu oli mesin jahit minimal. Kalau syukur ya ada oli khusus dari pabrikan kipas angin, itu ada olinya berbeda ya. Cara untuk membersihkannya sangatlah mudah. Anda tinggal cukup mainkan seperti ini saja. Jangan pakai amplas halus ataupun yang lainnya ya. Karena sangat berbeda sekali. Ketika menggunakan amplas halus itu, menurut saya dia agak sedikit mengikis bagian bodinya. Jadi kita lebih baik pakai cara seperti ini saja. Diputar-putar, dimainin, kasih oli ya. Untuk kalau ada ringnya di dalam yang sudah lepas kita amankan, kalau nggak ada ya ini ya. Oke, kita tinggal masukin saja, kita mainin, kita putar-putar ya guys. Kita ya seperti ini caranya. Jatuh guys. Ya, caranya seperti ini ya. Udah paling mudah, cara paling mudah. Kita tinggal mainin, kita lap, ntar kelihatan banget kotorannya. Jangan lupa tangan juga dilap, takutnya ada kotoran yang nantinya bisa nempel kembali ke asnya. Ya, untuk tengahnya juga kita pakai tisu bersihkan, udah terlihat itu kotorannya ya guys. Cukup berdaki juga nih dan udah bersih. Namun cara ini kita lakukan nggak cuma sekali, harus minimal 2 kali ya, agar bersihnya lebih maksimal. Tisu yang pertama kita untuk melakukan pembersihan pertama, tisu yang kedua kita melakukan pembersihan yang kedua, dan tisu yang ketiga itu biasanya untuk mengelap-ngelap setelah selesai pengerjaan ya. Jadi kita menggunakan 3 lembar tisu saja ya. Untuk ring-ringnya kita juga bersihkan satu persatu agar tidak ada kotoran yang menyelinap yang bisa membuat atau membuat kembali kotor dengan mudah ya. Oke. Oke. Untuk ini kita masih menggunakan tisu yang kedua, yaitu membersihkan tahap kedua. Itu caranya sama. Di ini kita setelah selesai kita kasih oli, agar kalau bisa emang dikasih diselipin tisu ya di sela-sela ininya ya. Kalau udah lancar jaya itu kalau diputar itu pasti akan lari-lari ya guys.
Ya, mohon maaf agak sedikit nggak terlihat oleh kamera ya, namun setidaknya prosesnya hampir terlihat sempurna ya. Tuh kan, kalau udah lancar itu pasti diputar langsung lari-lari sendiri ya. Untuk bushingnya itu tanda-tanda udah siap pakai. Jadi ketika kita putar itu terasa banget ringan sekali, dan dimiringkan sedikit dia langsung lari-larian ya. Oke, untuk ini tahap ini udah selesai. Kita tinggal pasang kembali sesuai ininya. Yang ring tebal itu 1 depan belakang, ring tipisnya 2 depan 2 belakang 2. Dan kita kasih oli lagi untuk melumasi ya. Nih, kalau udah licin enak banget ya guys. Kita pasang sesuai dengan aslinya. Ingat untuk kasih oli jangan kebanyakan, takutnya menetes ke dinamo gulungan, itu bisa sangat berakibat cukup fatal ya guys. Bisa terbakar atau gosong gulungannya karena oli mirip-mirip menghantarkan panas. Jadi kalau ada panas itu panas satu panas semuanya, cukup beresiko juga. Karena nggak ada celah kalau oli masuk itu ke gulungan, udara ataupun panasnya itu tidak keluar dengan melewati celah-celah kawat tembaga. Jadi di sini dia akan lebih cenderung cepat panas, berbeda dengan sepeda motor. Karena sepeda motor emang dia pendinginnya jauh lebih banyak, berbeda dengan dinamo seperti ini ya, pendinginnya hanya 1 besi. Kalau sepeda motor itu pendinginnya banyak banget, jadi aman saja. Dan panasnya cepat merata ke mesin bagian yang lainnya. Jadi di sini untuk kipas angin dengan motor berbeda, walaupun bisa istilahnya kalau motor itu pakai oli aman saja gulungannya nggak gosong ya, karena itu ada penghantarnya 1 mesin penuh ditambah bodi luar ya, ditambah chassis motornya. Oke, langsung kita tes saja tanpa body ataupun ininya, kita asal tes dinamo saja. Kita tunjukkan ya guys. Ini di sini. Oh ya, untuk saya sudah ketok ya. Oh, udah ketok. Untuk ini ya, sebelum dites Anda wajib diketok atas bawah kanan kiri. Itu wajib banget untuk asnya diketok atas bawah kanan kiri ya. Kita setelah tes satunya udah nyala, kita tes yang kedua, speed yang kedua kita colokkan. Oke, dia udah menyala ya guys. Sebentar kita akan tunjukkan agar terlihat ya. Nah, dia berputar lancar. Kita coba cabut dan kita dekatkan. Ya, udah bagus banget. Diputar juga ringan. Kita selesai, kita cabut-cabut semua kabelnya, kita sisihkan. Untuk yang ini alat-alat dan yang lainnya kita Oke, untuk ini kita sudah melakukan cleaning ataupun pembersihan pada bodi kipas anginnya. Kita lanjut ke proses perakitan, dan mungkin untuk ini kita siapkan beberapa. Kita udah bersihkan ya guys. Kita lap pakai tisu yang ketiga, yang terakhir sebelum kita memasang, karena mengingat bodinya sudah kita cuci, takut ada oli yang kita sentuh, kita pegang bodinya itu menjadi jelek untuk bodi luarnya. Kita pasang penyangga ataupun apa istilahnya untuk berdirinya dinamo ke bodi kipas. Kita pasang. Ketika udah oke, kita kencangkan pakai namun jangan terlalu kencang karena mengingat penyangganya atau
ini sebagai penahannya, dia menggunakan plastik. Di sini sebenarnya agak kurang kencang. Saya coba melihat itu ada lubang di bawahnya lagi, dia nggak dipakai. Kita mencoba menyiapkan baut dulu, karena ada 2 lubang kanan kiri satu-satu, itu nggak dipakai ya, dari sananya nggak diberi baut. Kita pasangkan saja untuk menambah kekuatan agar dinamo nggak mudah getar, yang bisa berakibat patah pada penyangga kipas anginnya. Itu saya kasih baut satu lagi untuk menjaga lebih kuat lagi, karena pengalaman saya dulu pernah nanganin kipas seperti ini yang model penyangganya pakai plastik, agak rawan juga, agak sering rusak bagian ininya, penyangga plastiknya. Kita ada sih penyangga besi di belakang, kalau masih ada kita simpan sajalah, karena mengingat udah jarang ini ya, kita kasih sedikit. Nggak ada adanya grease pasta nggak ada ya, adanya pasta solder. Oke, lanjut ya guys. Kita pasang dulu kabelnya sebelum memasang asnya pada bodi. Dan ini agak sedikit kesusahan ya guys, karena kabelnya agak sedikit kaku, nggak lentur. Oke, ternyata agak susah. Kita akan coba lihat di bagian bawahnya itu kok nggak bisa masuk ya. Coba ditekan, nggak bisa juga. Akhirnya kita agak sedikit kesulitan, kita tarik saja dulu. Ternyata ada di bawah, dia kabelnya menyelinap ke bagian per untuk lehernya, atau per untuk tengok atas bawahnya, itu dia nyelinap di situ. Akhirnya kita pakai tang, kita tarik, dan ternyata sudah oke, mudah, dan kita pasang kembali. Ini pasang, kita cari skrupnya yang untuk ini, kita pakai obeng ya guys. Untuk ini direkomendasikan untuk kawan semuanya pakai obeng yang panjangnya kalau bisa di atas 25 cm, dengan tujuan agar ya semakin panjang itu lebih nyaman. Tapi menurut saya ini udah sekitar 40 cm udah nyaman banget. Kalau ada yang panjang lagi mungkin saya pakai ya, yang mungkin sekitar 60, 80 cm atau 75 cm saya kemungkinan beli. Mengingat obeng panjang menurut saya ada tambahan torsi ketika kita melakukan pengencangan atau pelepasan baut, itu ada daya tambahan, istilahnya daya dorong atau daya tekan, daya putar, intinya seperti itu. Dia mirip-mirip karet, jadi agak sedikit lentur bertenaga, namun dia masih bisa berputar ketika tangan kita diam. Itu ketika obeng udah diputar kok belum berjalan atau belum lepas, kita putar terus, kita sambil tahan, itu otomatis obengnya agak sedikit berputar di ujungnya. Kalau udah kena ya, kalau bunyi klik otomatis ujungnya langsung berputar sedikit. Itu memberikan poin, kita tinggal menekan saja ujung obengnya, dia berputar sendiri. Mungkin selisih 0,1 atau 1 mm arah putarannya, itu menjadi poin, dimana otomatis ketika kita tekan dan ujungnya berputar sendiri, itu
memberikan ruangan ekstra pada drat. Jadi otomatis dari lemnya dia ketekan ke dalam, otomatis jauh dari lem yang merekat, lebih mudah mengeluarkannya dan hasilnya lebih ringan. Berbeda dengan obeng pendek, ketika kita harus menekan ekstra, kita juga harus memutar ekstra ya. Bedanya hanya di bagian itu saja, keuntungan dari obeng panjang dan kekurangan dari obeng pendek ya. Oke, lanjut. Setelah selesai kita kasih baut, kita pasang, kita amankan lagi skrupnya agar tidak berantakan ya guys. Di sini emang saya pribadi emang tipe orang yang emang dulu sering banget kalau mengerjakan unit itu cukup berantakan. Namun karena ya seiring berjalannya waktu, itu banyak anak kecil yang main ke sini. Saya juga ditegur sama bini, itu harus dirapikan, kalau enggak disapu dibuang keluar. Aduh, untuk ini saya jadi lebih rajin lagi setelah selesai kerja ataupun sambil bekerja itu sambil merapikan sedikit-sedikit ya walaupun enggak seberapa. Ya, karena emang kalau bersih ya saya sendiri merasakan emang ada keuntungan. Yang pertama, spare part nggak hilang. Yang pertama, yang kedua, kita udah bisa tahu spare part yang rusak atau enggak. Kita udah pasti tahu. Kalau tercampur kita agak lupa ini spare part masih bagus atau tidak, kita nggak tahu ya. Makanya kita setiap selesai kerja diusahakan emang wajib banget membersihkan tempat kerja, merapikan dan menata kembali ya. Untuk ini pemasangan kabel saya agak sedikit kesalahan ya guys. Kabel warna kuning itu di tengah benar, dan warna coklat dari colokan atau steker atau stop kontak itu seharusnya berdempetan dengan kuning, namun saya agak sedikit kelupaan, dia sebelah sananya yang warna biru ya. Seharusnya yang biru emang dia untuk speed kedua, bukan sebagai saklarnya. Oke, untuk ini sudah berhasil. Kita lanjut pemasangan pada tutup bawah. Di sini kita agak sedikit kesusahan ya, udah coba pasang sini pasang situ dan memang agak sedikit berbeda ya. Kita coba pasang, salah, pasang lagi, salah lagi ya. Di sini agak kesusahan ya guys. Kita coba pasang press di belakang, nggak mau nutup ya, di belakang nggak mau nutup. Dan kita lanjut cara kedua, agak sedikit ditarik lagi, setengahnya yang masih ada bungkusnya, setengahnya udah terkelupas. Kita coba lagi, ternyata emang susah banget ya masang ini saklar model tempel atau langsung ditahan oleh bodi bawah. Kita masang sama nggak bisa, ada yang mengganjal yaitu kabelnya. Di sini coba ditekan-tekan nggak bisa. Akhirnya kita pakai cara terakhir, yaudah langsung digulung saja dulu, tutup. Namun setelah ini saya agak sedikit canggung, yaitu mengencangannya emang udah mepet. Mungkin kalau nanti dipasang tinggal didorong sedikit saja ya. Yang penting udah diikat kabelnya di dalam, takut tertarik keluar itu udah tertahan oleh bodi ya. Oke, untuk yang lainnya terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Dan video terakhir yaitu pengetesannya seperti gimana, dan Anda tonton saja terus karena mengingat nggak lama lagi itu udah selesai ya. Tonton saja setiap prosesnya karena kemungkinan bisa bermanfaat banget untuk Anda.
Dan yang belum subscribe silahkan subscribe saja channel saya agar Anda bisa tahu informasi yang bagus lainnya dari saya. Di sini saya memberikan informasi untuk pengetahuan dan saya menyarankan saya tidak bertanggung jawab atas apabila Anda menyalahgunakan channel saya ataupun video-video saya ataupun ilmu yang saya berikan untuk Anda salah gunakan untuk bahasa istilahnya jangan digunakan untuk membuli bengkel lain atau Anda seakan-akan tahu kalau ketika ada teknisi Anda bilang, Mas ini rusaknya ini caranya demikian. Jangan seperti itu ya guys, namanya juga manusia, itu ada kekurangan ada kelebihannya masing-masing. Dan saya pribadi itu saya emang ya sedikit bisa di elektronik, namun untuk hal lainnya itu saya tidak bisa. Contoh sepeda motor itu ada beberapa poin yang emang saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Banyak yang bilang kalau teknisi elektronik kebanyakan hampir bisa pegang semuanya, namun tidak ya, karena setiap pekerjaan, setiap bidang pekerjaan ataupun apapun itu ada caranya tersendiri agar pekerjaannya rapi sempurna ya. Kalau semua pekerjaan kita pegang otomatis akan berantakan, itu saya jamin 90% pekerjaan akan berantakan kalau kita pegang semua jenis pekerjaan apapun itu, gak akan bisa serapi yang sudah ahlinya ataupun spesialisnya ya. Oke, untuk ini udah berhasil bagian depan dan kita pasang pengunci baling-baling ya. Untuk ini jangan lupa diketok kanan kiri atas bawah kalau belum diketok ya. Kalau udah nggak usah, kita udah sebenarnya udah ketok, namun kita tunjukin lagi. Setelah pasang depan kita wajib banget pasang belakangnya dulu, jangan pasang pelindung baling-baling bagian depan. Kenapa? Karena kita akan kerepotan memasangnya, dan untuk ini ketika kita pasang belakang dulu itu jauh lebih nyaman ya. Untuk ini pengancing belakang, penariknya, terus penarik kita kasih pasang lagi. Untuk ini baling-balingnya karena ada sedikit kerusakan atau perbedaan, kita akhirnya dipanasin dulu di ininya pakai obeng kecil, karena dudukan atau penyangga besinya itu dia tidak nempel ke landasan ya. Mungkin karena emang faktor dari pengunci depannya dia longgar ya, karena kemarin saya lepas itu agak sedikit kendor. Lanjut kita pasang ininya, jarinya. Oke, udah beres ya. Pasang pelindung baling-baling kalau bisa emang sampai depannya, karena depannya nggak ada. Saya dapat hunting rongsok, mungkin kita cari di belakang apakah masih ada. Kalau masih ada kita mungkin pasang ya untuk melindungi ya. Begini karena ujungnya dia kendor nggak kencang, kita coba kasih ring agar takutnya kalau kependek terlalu dekat dia kendor. Ternyata setelah dikencengin dia kendor lagi. Kita gunakan cara kedua yaitu memberikan lem pada lubang ininya ya, pakai lem bakar pada lubang pengancingnya dengan tujuan agar lebih merekat. Namun nanti kita setelah ini pasangnya nggak perlu kencang-kencang, asal nempel saja udah cukup. Sedikit saja ya guys, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan bisa sangat beresiko menurut saya ya. Langsung pasang guys, putar, dan di sini jangan sampai terlalu kencang ya guys. Kira-kira cukup udah.
Kita nunggu sebentar sampai kira-kira udah kering dan siap dipakai. Pasang frame bagian depan. Bila nanti ada tutup depannya, kita tinggal pasang saja, udah oke banget. Tinggal menunggu tutup bagian depan saja. Kita kencangkan. Oke, begitu saja informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video saya bila bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ya guys, karena sayang banget kalau ada informasi atau ilmu yang belum Anda dapatkan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.